Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena ialah zat yang berhak dan layak untuk kita puji. Dengan kemahabesarannya dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ada sebelum segala sesuatu ini ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dari tiada menjadi ada. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang akan tetap ada setelah segala sesuatu ini tiada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika seluruh manusia, seluruh makhluk ini sudah binasa yang ada di dunia ini, maka kita akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi dari mereka satupun. Maka Allah akan tampakkan semuanya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang begitu luar biasa, sehingga pertanyaan ini seakan-akan ingin mengkerdilkan memang kekuasaan-kekuasaan dulu yang pernah mengatakan diri mereka pernah berkuasa. Limanil mulkul yaum. Siapakah raja pada hari ini? Maka Allah katakan lillahil wahidil qahhar. Maka sesungguhnya kekuasaan itu, kehebatan itu, keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, karena begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Begitu banyak fasilitas yang telah kita gunakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak satu pun Allah minta bayarannya kepada kita. Termasuk juga kita tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia ini, menikmati kehidupan dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirim kita, peserta dan para pemirsa yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir ke dunia ini bukan semata-mata tanpa arah dan tujuan, melainkan dengan sebuah amanah yang begitu besar. Sebuah amanah yang begitu luar biasa. Amanah yang tidak sanggup diambil oleh langit, tidak sanggup dipikul oleh bumi, dan tidak juga oleh gunung. Amanah yang begitu mulia, sampai Allah Subhanahu wa taala kisahkan dulu ketika ditawarkan amanah ini kepada makhluk-makhluk selain pada manusia.
Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit, dan kami tawarkan juga kepada bumi, dan kami tawarkan kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, akan tetapi mereka enggan untuk mengambil amanah tadi, enggan untuk memikul amanah tadi. Wa ashfaqna minha, karena mereka khawatir tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, kemudian datanglah manusia yang menyanggupi amanah tersebut. Maka Allah mensifati manusia dengan kalimat innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan juga sangatlah bodoh. Para peserta dan pemirsa yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan amanah adalah bagaimana kita menjaga kewajiban-kewajiban agama kita, yaitu agama Islam. Karena agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka amanah tadi adalah agama Islam. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai Islam? Kita amalkan dalam kehidupan kita, kita masukkan dalam hati kita, dan kita terapkan dalam keseharian kita. Amanah inilah yang tidak disanggupi oleh langit, bumi, dan gunung tadi. Sedangkan kita, makhluk yang kecil, tidak bisa menyentuh langit, tidak bisa menembus bumi, tidak pula kita sekokoh gunung, tapi kita dengan angkuhnya menerima amanah tadi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensifati kita sebagai makhluk yang innahu kana zaluman jahula. Makhluk yang di dalam dirinya terdapat banyak kezaliman dan juga kebodohan. Kenapa? Karena tidak pernah berpikir apa akibat dari apa yang dia lakukan pada saat itu, atau apa akibat dari apa yang dia putuskan. Gunung saja, langit dan bumi tidak sanggup untuk mengemban amanah tadi karena khawatir tidak sanggup menjalankannya. Sedangkan manusia, kita, makhluk yang kecil, makhluk yang tidak sekokoh gunung, mengambil amanah tadi. Maka para pemirsa yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempercayai kita sebagai pengemban amanah, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita dengan fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kesuksesan kita mengemban amanah tersebut. Salah satu dari fasilitas tersebut adalah Allah berikan kita usia. Allah berikan kita waktu. Allah berikan kita umur hidup di dunia ini untuk melaksanakan amanah tersebut. Dan tentunya amanah ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya nanti di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk menjadi para calon-calon penghuni surga insyaallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui setiap yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita kerjakan, setiap fasilitas yang kita gunakan, pasti dan pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, fasilitas usia tadi memiliki tanggung jawab khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, pasti ada perhitungannya di sisi Allah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka pasti di sisi Allah akan ada perhitungannya. Begitupun dengan usia yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh perhitungannya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya tentang berapa usia kita di dunia, berapa lama kita hidup di dunia, bukan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita tentang hal yang mungkin akan membuat mulut kita kaku, akan membuat kita berdiri dan tanpa mampu bisa menjawabnya. Melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya tentang usia kita khususnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama bani Adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia atau kaki seorang hamba di hari kiamat nanti dari sisi Tuhannya, dari sisi Rabb-Nya, sehingga dia akan ditanya 5 perkara. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang usianya, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Kemudian yang kedua, an syababihi, tentang masa mudanya, usia mudanya, untuk apa dihabiskan. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia manfaatkan. Dan yang terakhir adalah tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari apa yang dia ketahui. Hadis ini menarik, mobil khusus tentang pertanyaan yang pertama dan yang kedua terkait dengan usia. Allah akan bertanya tentang usia kita, untuk apa kita gunakan. Maka sungguh celaka orang-orang yang senantiasa menggunakan usianya ini untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan usianya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya umur kita kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, pasti dan pasti akan dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Maka tugas kita ketika kita masih hidup, menikmati sisa-sisa usia kita, bukan untuk menikmati dunia, melainkan untuk mempersiapkan melakukan amalan-amalan terbaik, menjaga amanah tadi, agar Allah Subhanahu wa taala ridho sebelum kita wafat atau sebelum usia kita habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang badui. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Maka Rasulullah menjawab, "Siapa yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah siapa yang diberikan umur panjang, akan tetapi amalannya pun buruk." Maka hadis ini sangat luar biasa, mengajarkan kita, mengajak kita bagaimana memanfaatkan usia atau sisa usia kita untuk senantiasa kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari usia kita balik sampai dengan sisa usia kita menjelang kematian, kita gunakan untuk melakukan sebaik-baiknya amalan. Karena orang-orang yang menghabiskan usianya dengan melakukan sebaik-baiknya amalan adalah mereka adalah sebaik-baiknya manusia, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari pada manusia yang diberikan usia panjang dan dia memanfaatkan usianya tadi, dia gunakan untuk bermaksiat dan untuk lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk ke dalam manusia yang bisa memanfaatkan usia dan diberikan keberkahan usia tentunya. Pada kesempatan ini mungkin kita hanya akan membahas 2 pertanyaan tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Pertanyaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya an syababihi,
tentang masa mudanya, usia mudanya, untuk apa dihabiskan. Perhatikan kalimatnya. Usia akan ditanyakan untuk apa dia gunakan, sedangkan masa muda untuk apa dihabiskan. Artinya masa muda itu punya tenggang waktu. Para ulama mengatakan tenggang waktu masa muda adalah dari semenjak dia balik sampai dengan usia 40 tahun. Yang lebih menarik lagi, padahal Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepada kita tentang usia. Tetapi pertanyaan yang kedua Allah kuatkan lagi, Allah khususkan lagi bertanya mengenai masa muda kita. Untuk apa kita habiskan? Masa muda, Masya Allah, masa yang luar biasa. Masa yang penuh dengan ujian. Masa yang penuh dengan masalah. Masa yang penuh dengan cobaan. Tetapi masa muda di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masa yang paling istimewa. Tidak sedikit dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kondisi hari kiamat nanti adalah banyaknya para pemuda yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, 7 naungan, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah tadi para pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Makanya para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai pemuda yang taat daripada orang tua yang taat. Kenapa? Karena memang para pemuda ini memiliki ujian yang lebih besar, memiliki tanggung jawab yang lebih besar, memiliki amanah yang lebih besar. Para pemirsa yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari Al-Quran juga yang mengisahkan bagaimana para pemuda. Salah satunya pemuda Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka lari meninggalkan kemewahan kehidupannya, meninggalkan keluarganya hanya demi menyelamatkan keimanannya, menyelamatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asbab perjuangan mereka seperti itulah tidak sedikit dari orang-orang pada saat itu setelah Allah selamatkan mereka kembali kepada keimanan, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemuda Ashabul Kahfi yang mereka mementingkan keimanan mereka. Kemudian Allah turunkan pertolongan kepada mereka dengan dimasukkan ke dalam gua dan diistirahatkan kurang lebih sekitar 309 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Ketika para pemuda ini mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan segera menurunkan pertolongannya. Akan tetapi ketika para pemuda ini mulai lalai, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan masalah-masalah, bahkan kehancuran umat pada saat itu. Sebagaimana kata salah seorang ulama, beliau berkata bahwasanya kalau suatu negeri atau tidak akan pernah bangkit suatu negeri, suatu kaum tidak akan pernah bangkit apabila pemudanya tidak baik. Apabila dalam diri pemudanya tidak tumbuh rasa kepedulian, rasa tanggung jawab terhadap amanah, dan apabila semangat perjuangan para pemuda ini mulai runtuh, maka jangan pernah berharap kalau negeri itu akan menjadi baik. Jangan pernah berharap kalau kaum itu akan ada perubahan. Maka itulah keistimewaan para pemuda. Beban dan tanggung jawab, kemajuan dan keberhasilan, kesuksesan sebuah negeri atau sebuah kaum ada di pundak para pemuda. Wabil khusus, pemuda sangat berperan dalam menegakkan amanah-amanah yang disebutkan di awal tadi. Menjaga kemurnian agama, menjaga bahkan merebut kejayaan-kejayaan Islam. Kalau kita melihat pada sejarah, baik itu kita mulai dari sejarahnya Rasulullah SAW
kita melihat beliau dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang sangat luar biasa. Para pemuda-pemuda yang mengabdikan dirinya, menggunakan energi, menggunakan kekuatannya untuk taat dan melindungi agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah yang sudah dia sanggupi. Yang tadi amanah tidak sanggup diembat oleh gunung. Banyak sekali para pemuda di sekitar Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Contohnya para kesatria muda yang berhasil membunuh, memenggal musuh Islam pada saat itu. Tidak main-main, mereka berhasil memenggal Abu Jahal. Padahal kita tahu usia mereka pada saat itu belum mencapai 20. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan usia mereka, ada yang mengatakan 13 tahun, ada juga yang mengatakan 14 tahun. Siapa mereka? Mereka adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidh bin Afrah. Di usia muda mereka, 14 tahun, telah berhasil membunuh musuh Islam. Ikut dalam medan perang, di perang Badar. Kemudian ada sahabat muda yang lainnya. Ada Usama bin Zaid di usia 18 tahun. Beliau sudah dipercaya untuk memimpin pasukan untuk mengalahkan pasukan Romawi. Dan pada saat itu, pasukan yang beliau pimpin terdapat para sahabat-sahabat atau kita kenal dengan kibarus sahabat, sahabat-sahabat senior. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar bin Khattab. Tapi yang dipilih menjadi pemimpin pasukan adalah Usama bin Zaid di usia yang 18 tahun. Ini sangat luar biasa. Di usia muda mereka sudah memegang kendali kemenangan. Begitupun pemuda-pemuda yang lain di sisi Rasulullah SAW sangat banyak sekali sehingga tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian datang generasi-generasi setelahnya. Kita kenal pembebas Masjidil Aqsa. Namanya masih harum sampai saat ini. Kita mengenal Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana perjuangan beliau. Di masa kecil, beliau sudah dipersiapkan. Sehingga beliau memiliki narasi. Satu kalimat yang sering kita dengar bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak pernah tersenyum. Kenapa? Ketika ditanya, Kaifa abtasim wal qudsu asir. Bagaimana aku akan tersenyum sedangkan Al-Quds masih tertawan. Narasinya luar biasa. Usia masih muda, tapi pemikiran sudah tentang pembebasan, penaklukan. Beliau tidak akan pernah tersenyum sampai beliau bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya Allah takdirkan beliau bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Bahkan sebelum membebaskan Masjidil Aqsa, di usia muda beliau berhasil menyatukan negara-negara Islam pada saat itu. Sehingga bersatu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan beliau rezeki untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa di usia beliau yang kurang lebih 30 mendekati 40 tahun. Kalau kita bahas sejarah tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini sangat luar biasa, sangat panjang. Tidak akan mungkin kita bahas pada waktu yang sesingkat ini. Kemudian generasi yang setelahnya, kita mengenal seorang pemuda yang diberikan gelar atau julukan sang penakluk. Siapa beliau? Beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel. Kalau tadi Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa di usia beliau yang 30 menjelang 40 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia beliau yang ke-25 tahun. Beliau mampu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala membebaskan Konstantinopel di usianya yang begitu muda. Bahkan di usia beliau yang ke-14 tahun, beliau sudah diangkat sebagai gubernur. Nah, kita sekarang usia 14 tahun. Apa kesibukan kita? Nah, kita akan lihat salah satu contohnya ini Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kesibukan beliau sehingga mampu di usia 21 tahun atau 25 tahun ini berhasil membebaskan Konstantinopel. Bahkan sampai saat ini strategi perang beliau masih
menjadi strategi yang paling menakjubkan di dunia militer. Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau lahir dari kalangan raja. Ayah beliau seorang sultan yang memiliki narasi luar biasa. Sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih ini disiapkan dari sejak kecil dengan didatangkan salah seorang guru yang luar biasa, guru qari, guru Quran, guru yang luar biasa kefahamannya terhadap Al-Quran. Sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih kecil belajar kepada beliau. Bahkan dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih ini mulai diberikan pelajaran Al-Quran ketika usia beliau 2 tahun. Beliau mulai belajar Al-Quran. Maka tidak heran beliau menghafal Quran 30 juz sebelum usia beliau 10 tahun. Kemudian tidak hanya itu, beliau juga menguasai ilmu hadis, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih dan ilmu syariah yang lainnya. Dan yang luar biasanya lagi, beliau tidak hanya belajar ilmu syariah, tetapi beliau juga belajar ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu umum. Beliau belajar matematika, beliau belajar tentang ilmu perbintangan, beliau belajar tentang ilmu persenjataan, bahkan beliau belajar tentang ilmu peperangan. Sehingga di usianya yang 25 tahun, beliau berhasil membebaskan Konstantinopel dengan beliau membawa 4 juta pasukan. Dengan 4 juta pasukan tadi, beliau mengepung Konstantinopel kurang lebih sekitar 50 hari. Ada yang mengatakan 70 hari. Bahkan taktik beliau, strategi beliau yang luar biasa adalah beliau juga membawa armada laut, kapal perang. Sehingga dengan kapal perang ini yang menyebabkan pasukan Konstantinopel pada saat itu kocar-kacir. Karena sama-sama kita tahu, benteng Konstantinopel itu tidak mudah untuk dihancurkan. Dari mulai Sultan Muhammad Al-Fatih membuat meriam yang sangat luar biasa, sangat besar untuk menghancurkannya. Bahkan menghabiskan begitu banyak harta untuk membuat meriam tadi. Akan tetapi belum bisa hancur. Kenapa? Karena setiap ditembakkan meriam tadi, orang-orang pasukan Konstantinopel segera memperbaikinya. Kemudian muncul sebuah strategi yang di luar nalar manusia. Bagaimana strateginya? Strategi beliau adalah menyeberangkan kapal perang tadi melewati bukit. Bukit yang tinggi. Masya Allah. Kita bayangkan, kapal naik ke bukit. Jangankan ke bukit, di jalan raya saja kapal nggak bisa berjalan. Ini kapal dinaikkan ke bukit. Dan nggak main-main. Jumlah kapalnya 70 kapal. Dan mampu dinaikkan hanya dalam waktu 1 malam saja. Sehingga menyeberangi selat tersebut. Nah, ketika kapal itu sudah sampai di selat yang ditargetkan, disitulah pasukan Konstantinopel merasa tidak percaya, nyalinya pun ciut, sehingga konsentrasi mereka terpecah. Sehingga pada saat itulah Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel. Capaiannya tidak hanya itu. Banyak lagi capaian-capaian beliau di masa muda beliau. Bahkan kalau ada pertanyaan, kapan kira-kira Konstantinopel dibebaskan? Jawabannya bukanlah pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih datang dengan pasukannya, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka, pasti akan dibebaskan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu. Inilah yang direalisasikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau yakin terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ingin menjadi bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sama-sama tahu beliau berhasil membebaskan Konstantinopel, dan beliaulah yang dimaksudkan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan yang beliau pimpin.
para peserta yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Pemuda-pemuda yang kita sebutkan tadi, meskipun kita tidak sebutkan secara rinci bagaimana perjuangan beliau, bagaimana jalan hidup mereka, tapi kita bisa melihat kesimpulannya bahwasanya mereka adalah pemuda-pemuda yang menegakkan, meneguhkan keimanan, yang menjalankan amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka yakin dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, dan mereka yakin dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran, sehingga mereka mau mengambil bagian di dalamnya. Maka hari ini, kalau kita ingin mengikuti mereka, maka bagaimana kita ikuti keyakinan mereka, kita ikuti semangat mereka, kita ikuti perjuangan dan pengorbanan mereka. Rata-rata mereka di masa kecil, mereka dididik dengan Al-Quran. Mereka sibukkan diri mereka dengan Al-Quran. Dan seluruhnya para pejuang disebutkan tadi adalah para qari'ul Quran. Mereka para penghafal Al-Quran. Dengan Al-Quran dalam hati mereka, mereka yakin bahwasanya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Maka kita pada generasi ini, mari kita ambil bagian menjadi para pemuda-pemuda yang membanggakan umat, pemuda-pemuda yang mampu mengembalikan kejayaan Islam yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Kita menjadi pemuda akhir zaman yang mampu mengembalikan kejayaan Islam, mampu mengembalikan peradaban. Dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita punya jawaban ketika Allah bertanya tentang masa mudamu untuk apa kamu habiskan, maka kita mengatakan, ya Allah, masa muda saya habiskan untuk menjalankan perintah-perintahmu, menjauhi segala laranganmu. Bahkan tidak hanya itu ya Allah, aku habiskan masa mudaku untuk mendakwahkan agamamu ya Allah. Semoga kita termasuk ke dalam para pemuda yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pemuda yang akan nanti mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hidayah dalam hati kita, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita jalan untuk bisa senantiasa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus diberikan kekuatan, diberikan kemudahan jalan untuk senantiasa belajar aturan-aturan yang Allah telah berikan, agar kita menjadi orang-orang yang amanah, mampu mengemban amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.